Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu buat anak-anakku semuanya. Kali ini kita bertemu kembali pada pertemuan ke-11 mata kuliah strategi pemasaran. Kali ini Bapak akan membawakan materi masih seputar komunikasi pemasaran, yaitu bagaimana merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Ya. Kegiatan komunikasi dalam pemasaran yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dengan menggunakan berbagai media dengan harapan agar komunikasi dapat menghasilkan 3 tahap perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikehendaki. Komunikasi pemasaran merupakan suatu perantara di mana perusahaan menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual. Menurut Kotler dan Keller tahun 2007. Bauran komunikasi pemasaran yang kita kenal ada beberapa, yaitu iklan atau periklanan, kemudian promosi penjualan, kemudian acara khusus dan pengalaman, yang berikutnya hubungan masyarakat dan pemberitaan, yang kelima pemasaran langsung, dan yang terakhir penjualan pribadi. Ya, kalau kita lihat di sini sebagai contoh, ada satu macam iklan ya seperti ini yang Anda lihat di layar Anda, yaitu iklan mengenai tisu bermerek atau berbrand Kleenex ya dari Amerika sana ya. Jadi kalau kita lihat di dalam iklan ini ada satu komunikasi yang akan disampaikan ya, khususnya kepada para calon konsumen tisu tersebut ya, yang diberikan oleh produsen tisu tersebut. Nah, untuk meluncurkan produk baru tisu Kleenex Softpak ya sebagai contoh di sini, Kimberly Clark yaitu sebagai produsennya menganggarkan 75% dari keseluruhan anggaran periklanan untuk TV, 23% untuk percetakan, 2% untuk pemasaran online, untuk membangun kesadaran dan untuk mendorong konsumen untuk mencoba. Periklanan secara online dilakukan untuk meraih audiens TV yang mungkin tidak melihat iklan tersebut di TV. Diketahui bahwa periklanan secara online dan majalah ditemukan sebagai perpaduan yang paling efektif untuk membangun kesadaran merek. Kita lihat berikutnya, integrasi komunikasi pemasaran untuk membangun ekuitas merek. Ya, kalau kita lihat di dalam gambar berikut ini, program komunikasi pemasaran yaitu ada periklanan, ya. Kalau kita lihat di sini, ada periklanan, ada promosi penjualan, ada event dan pengalaman, ada humas dan publisitas, ada penjualan personal, dan ada pemasaran langsung. Ya, saling mempengaruhi terhadap ekuitas merek. Ya. Ekuitas merek ini ada beberapa indikatornya juga, yaitu ada kesadaran merek, citra merek, respon merek, dan hubungan merek. Nah, di mana di sini antara program komunikasi pemasaran dan ekuitas merek saling ada keterkaitan atau integrasi. Elemen dari proses komunikasi, kalau kita lihat di sini, mulai dari pengirim,
kemudian kepada pengkode atau encoding, dilanjutkan kepada pesan berupa pesan atau di dalam sebuah media, kemudian dikirimkan kepada pengurai kode atau decoding dan diterima oleh penerima. Di dalam pesan di sini terdapat gangguan-gangguan yang mungkin saja terjadi ya. Nah, kemudian dari penerima memberikan respon. Nah, respon ini sebagai umpan balik kepada pengirim. Di mana di sini pengirim adalah si produsen dan penerima di sini adalah konsumen tingkat akhir. Ya, kalau kita lihat di sini masalah penyampaian. Masalah penyampaian di sini ada selective perhatian atau selective attention. Kemudian ada selective penyimpangan atau selective distortion. Dan selective ingatan atau selective recall. Ya. Jadi model hierarki tanggapan, ini kita bahas lagi lebih dalam waktu minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah ada, tapi kita perdalam di sini. Ya. Dari model tahapan ada AIDA, model A, pengaruh hierarki pengaruh model sebagai komponen B, inovasi adopsi model sebagai model C, dan komunikasi model atau model D. Ya. Nah, sekarang kita lihat kognitif di sini adalah sebuah perhatian. Perhatian di sini kemudian masuk ke bagian afektif, yaitu berupa minat atau keinginan. Ya. Dari minat dan keinginan ini masuklah ke tahap perilaku yang berupa tindakan. Di dalam hierarki juga begitu. Di tahapan kognitif muncul kesadaran dan pengetahuan ya terhadap suatu produk atau jasa. Kemudian masuk ke tahapan afektif, mulai menyukai ya. Kemudian preferensi, ada ketersukaan, lebih sukaan, ya, terlebih sukaan, dan keyakinan, ya, terhadap suatu produk dan jasa. Kemudian masuk lagi ke dalam tahap perilaku. Di dalam perilaku ini, maka terdapatlah keputusan pembelian atau membeli produk atau jasa tersebut. Kemudian inovasi adopsi, yaitu model C, di mana pada tahapan kognitif muncul kesadaran, ya, kemudian masuk ke dalam tahapan afektif, muncul minat dan penilaian terhadap produk ataupun jasa, kemudian masuk ke dalam tahap atau fase perilaku, keinginan untuk mencoba atau mengadopsi produk atau jasa tersebut. Nah, di dalam komunikasi model D, di dalam tahapan kognitif, ya, muncul pemaparan, kemudian penerimaan, dan tanggapan kognitif. Ya, kemudian masuk ke dalam tahapan afektif, muncul sikap dan perhatian. Kemudian ke dalam tahapan perilaku, muncul perilaku pembelian. Integrated marketing atau marketing communication. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ada keterkaitan antara advertising atau periklanan, personal selling atau penjualan pribadi, ada keterkaitan juga dengan sales promotion atau promosi penjualan, ada keterkaitan pada direct marketing atau pemasaran langsung, dan juga ada keterkaitan pada public relation atau hubungan masyarakat. Langkah-langkah mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, kita mengidentifikasi target sasaran. Ya. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan. Di dalam tujuan ini ada awareness, knowledge, liking,
preference, conviction, dan purchase. Yang ketiga, membuat pesan. Di mana isi pesan merupakan daya tarik rasional, daya tarik emosi, dan daya tarik moral. Kemudian masuk ke dalam struktur pesan. Di dalam struktur pesan, terdapat penarikan kesimpulan tipe argumen pesanan. Kemudian masuk kepada format pesan, yaitu berupa layout, kata dan suara, dan juga bahasa tubuh. Kemudian masuk ke dalam sumber pesan, di mana di dalamnya terdapat keahlian, kepercayaan, dan kesukaan. Tahap keempat yaitu memilih saluran komunikasi. Ya. Dalam pemilihan saluran komunikasi ini, saluran komunikasi personal atau pribadi bisa lewat telepon atau by email. Kemudian saluran komunikasi non personal atau non perorangan, ya ini bisa masuk ke media cetak, siaran, jaringan, display, dan elektronik. Juga berupa sales promotion, event, dan publikasi. Ya. Personal communication channel. Sekarang kita lihat. Yaitu saluran pendukung atau advokat channel, saluran pakar atau expert channels, saluran sosial atau social channels. Nah, kemudian kalau non-personal communication channel, ada media, sales promotion, events and experiences, dan public relation. Yang kelima adalah menentukan anggaran. Ya, menentukan anggaran ditentukan dari kemampuan, ya, kemampuan perusahaan atau produsen tersebut. Kemudian persen dari penjualannya, persentase dari jumlah penjualan. Kemudian ada keseimbangan persaingan, dan ada tujuan dan tugas. Metode sesuai kemampuan. Kemampuan keuangan perusahaan. Faktor pertama adalah kelemahan. Pertama, mengabaikan peran promosi sebagai investasi dampaknya terhadap volume penjualan. Yang kedua, ketidakpastian anggaran tahunan dan mempersulit perencanaan jangka panjang. Yang kedua, metode persentase penjualan atau angka penjualan atau harga jual. Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan untuk metode persentase penjualan ini, pengeluaran untuk promosi bisa bervariasi. Kaitan antara biaya promosi, harga jual, laba atau unit, dan terbentuknya stabilitas persaingan. Sedangkan kerugian dari metode persentase penjualan ini adalah penalarannya berputar-putar. Kemudian promosi ditetapkan berdasarkan dana yang ada, bukan peluang pasar. Kemudian penentuan besarnya persentase tidak menggunakan dasar yang logis. Dan juga tidak memberikan anggaran yang layak bagi masing-masing produk dan area pemasaran. Yang ketiga, metode keseimbangan persaingan. Ada 3 asumsi. Yang pertama, pengeluaran pesaing menunjukkan pengeluaran rata-rata industri. Yang kedua, anggaran promosi berhubungan langsung dengan pangsa pasar. Dan yang ketiga, dengan menjaga keseimbangan persaingan, perang promosi dapat dihindari. Langkah keempat atau metode tujuan tugas. Tujuan spesifik dari bauran promosi. Tugas-tugas untuk mencapai tujuan tersebut beserta biaya. Jumlah biaya sama dengan anggaran promosi yang diusulkan. Langkah keenam adalah menentukan bauran mediasi. Ada below the line, ada above the line. Faktor dalam menyusun bauran promosi.
Yang pertama, tipe produk atau pasar. Kemudian tekan versus tarik strategi. Kemudian ada tahap kesiapan pembeli. Kemudian ada tahap daun hidup produk. Untuk strategi tekan versus tarik. Strategi tekan, ya, kalau kita lihat, di mana dari produsen menuju ke perantara, dan perantara ini menuju kepada pengguna akhir. Nah, dari perantara akan memberikan feedback kepada produsen. Untuk strategi tarik, dari produsen langsung memberikan respon kepada pengguna akhir. Dan pengguna akhir merespon pada perantara. Kemudian dari perantara merespon kembali kepada produsen. Setting the promotion mix. Advertising. Reach many buyers, repeat message many times, impersonal dan expensive. Personal selling, personal interaction, relationship building, most expensive promo tool. Sales promotion, wide assortment of tools, rewards, quick response, effort short-lived. Public relation, very believable, dramatize a company or product, underutilized. Direct marketing, non-public, immediate, customized, and interactive. Advertising atau periklanan. Semua bentuk presentase non-personal dan berbagai promosi ide barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu. Kelebihan advertising, public presentation, pervasiveness, amplified expressiveness, dan impersonality. Periklanan, mission, sasaran tujuan, dan tujuan periklanan mengarah kepada money, faktor pertimbangan, tahap PLC, ya, pangsa pasar dan basis konsumen, persaingan dan gangguan, frekuensi periklanan, dan substitusi produk. Masuk kepada message, pembuatan pesan, evaluasi dan pemilihan pesan, pelaksanaan pesan, tanggung jawab sosial. Masuk pada media, dampak frekuensi jangkauan. Jenis media utama, wahana media, alokasi media. Kemudian masuk kepada measurement, dampak komunikasi, dan dampak penjualan. Penetapan tujuan, iklan informatif, iklan persuasif, yaitu comparative advertising, reminder advertising, dan reinforcement advertising. Iklan informatif, jadi kalau kita lihat di sini, iklan yang memberikan langsung informasi atau penjelasan lewat flyer, lewat leafletnya, dan sebagainya. Seperti contoh berikut ini. Iklan persuasif, kalau kita lihat di sini, contohnya bisa lihat seperti iklan di bawah ini. Iklan yang mengingatkan, bisa kita lihat seperti iklan di bawah ini. Iklan penguatan, juga bisa kita lihat seperti ini. Kemudian kita masuk kepada keputusan anggaran. Faktor khusus, tahap dalam siklus hidup produk, produk baru dan mapan. Pangsa pasar dan basis konsumen, persaingan dan gangguan, frekuensi iklan, daya substitusi produk. Keputusan pesan. A. Strategi pesan, yaitu menentukan posisi dari sebuah iklan. B. Strategi kreatif, yaitu penyampaian ekspresi dari tuntutan sebuah merek. Dan ada 4 tahap yang harus dikembangkan, yaitu 1. Pembuatan pesan, 2. Evaluasi dan pemilihan pesan, 3. Pelaksanaan pesan, 4. Pengkajian ulang tanggung jawab sosial. Keputusan media, tahapan-tahapannya berikut. 1. Memutuskan jangkauan yang diinginkan, frekuensi dan dampaknya. 2. Memilih
di antara jenis-jenis media utama. Ketiga, memilih sarana media khusus atau pilihan iklan. Keempat, memutuskan waktu media yang tepat. Dan kelima, memutuskan alokasi media secara geografis. Sales promotion atau promosi penjualan terdiri dari seperangkat alat-alat insentif mayoritas jangka pendek yang dirancang untuk menstimulasi pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar. Keuntungan sales promotion, komunikasi, insentif, dan invite. Promosi konsumen. Tujuan promosi konsumen adalah memikat konsumen mencoba produk baru, membujuk konsumen meninggalkan pesaing, membawa konsumen meningkatkan produk menua, mempertahankan dan hadiah konsumen setia, membangun hubungan baik dengan konsumen. Alat promosi konsumen. Contoh, kupon, pengembalian uang, paket harga, premium, iklan khusus, penghargaan, kontes, undian, permainan, dan penyajian pembelian. Promosi perdagangan. Tujuan promosi perdagangan, membujuk pengecer untuk menempatkan merek tertentu, memberikan lebih banyak ruang untuk merek tertentu, mempromosikan merek tertentu, mendorong pengecer untuk menjual produk tersebut. Alat promosi perdagangannya, penurunan harga, meminjamkan, garansi, barang gratis, kontes, penghargaan, tayangan, diskon, memberi uang, iklan khusus. Event dan pengalaman, aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi merek. Tujuan event untuk mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu, untuk meningkatkan kesadaran perusahaan atau untuk produk perusahaan, untuk menciptakan persepsi konsumen terhadap citra yang ingin ditimbulkan, untuk meningkatkan citra perusahaan, untuk menciptakan pengalaman yang menyentuh perasaan, untuk mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau terhadap isu sosial, untuk menghibur klien atau pegawai, untuk memperoleh kesempatan berpromosi. Keunggulan event. Yang pertama, customize creative brand awareness, lebih fokus. Kedua, dapat diarahkan ke market segment yang spesifik, tajam, dan to the point. Yang ketiga, meningkatkan preferensi. Empat, memaksimalkan trial purchase. Kelima, menghasilkan asosiasi atribut, persepsi, dan positioning yang kuat. Keenam, meningkatkan kesan yang mendalam. Tujuh, besar kemungkinan terjadinya repeat purchase. Public relation atau humas, yaitu berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individu. Keuntungan atau kelebihan PR atau humas, kredibilitas tinggi, mampu menjaring pembeli dalam keadaan lengah, menjangkau prospek yang suka menghindari iklan dan wiraniaga, dramatisasi. Alat utama dalam humas yaitu hubungan dengan pers, ya, counseling, publisitas produk, lobbying, dan komunikasi perusahaan. Peran marketing public relation di bidang pemasaran. Membantu melancarkan produk baru, membantu memposisikan kembali produk mapan, membangun minat terhadap suatu kategori produk, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, membela produk yang menghadapi masalah, dan membangun citra perusahaan sehingga mendukung produknya. Keputusan utama dalam humas pemasaran, alat utama humas pemasaran adalah publikasi, peristiwa, berita, pidato, kegiatan pelayanan masyarakat, pemasaran hubungan, media entitas. Tujuannya adalah membangun kesadaran, mendorong wiraniaga dan penyalur, mengurangi biaya promosi. Direct marketing atau pemasaran langsung, penggunaan akses langsung ke konsumen untuk meraih dan menyampaikan produk dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Kelebihan atau keunggulan direct marketing, non-public pada orang tertentu, customize, dibuat khusus untuk individu tertentu, up to date, dan interaktif, dapat dirubah tergantung respon yang diterima. Manfaat pemasaran langsung. 1. Senang, nyaman, sedikit upaya.
2. Hemat waktu. 3. Pemilihan barang banyak. 4. Membandingkan barang. 5. Memesan untuk diri sendiri dan yang lain. 1. Daftar alamat pelanggan. Ya, nah, itu tadi untuk pelanggan. Dan untuk perusahaan, 1. Daftar alamat pelanggan. 2. Membina hubungan dengan pelanggan. 3. Waktu respon yang singkat. 4. Privacy. Dan kelima, respon terukur. Saluran pemasaran langsung, penjualan orang ke orang, pemasaran surat langsung, pemasaran katalog, pemasaran jarak jauh, pemasaran langsung televisi, pemasaran kios, dan pemasaran online. Manfaat pemasaran online, nyaman bagi konsumen, nyaman, informatif, hemat tenaga. Bagi perusahaan, membangun hubungan baik, dekat dengan audiens, cepat menyesuaikan dengan pesanan, dan rendah biaya. Personal selling atau penjualan personal, interaksi secara langsung dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Kelebihannya, penjumpaan personal, kultivasi, dan respon. Prinsip dasar penjualan personal agar efektif. 1. Mencari pelanggan dan melakukan kualifikasi. 2. Pendekatan pendahuluan. 3. Pendekatan. 4. Presentasi dan peragaan. 5. Mengatasi keberatan. 6. Penutupan penjualan. 7. Tindak lanjut dan pemeliharaan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk melanjutkan mengenai komunikasi pemasaran dari minggu lalu. Ya. Tugas sudah saya kirim pula lewat e-learning. Silahkan tugasnya dikerjakan dalam waktu 2 hari dan kita akan berjumpa kembali insya Allah pada pertemuan mendatang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.